Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afina Fajriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit aspergillosis. Saat ini di dunia sedang menghadapi wabah COVID-19, yang dimana COVID-19 adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan. Masyarakat di dunia dihimbau agar memenuhi protokol kesehatan dan dengan hidup bersih, menjaga kebersihan, keamanan, dan lain-lainnya. Tetapi, apakah kalian tahu jika sistem pernafasan juga bisa disebabkan oleh jamur? Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem pernafasan yang diserang oleh jamur. Salah satunya adalah penyakit aspergillosis, yang disebabkan oleh jamur Aspergillus yang seringkali dan tanpa disadari terhirup saat kita bernafas. Mungkin nama penyakit ini masih asing terdengar oleh masyarakat awam, tetapi penyebab penyakit ini tidak asing lagi bagi masyarakat, yaitu jamur. Jamur merupakan salah satu mikroorganisme kosmopolitan yang dekat dengan manusia dan bisa tumbuh serta berada di mana saja. Jamur hidup berdampingan dengan manusia karena jamur bisa terdapat di air, udara, tanah, pakaian, bahkan di tubuh kita sendiri. Nah, salah satu jenis jamur yaitu jamur Aspergillus. Tak semua orang bisa terkena penyakit dari jamur Aspergillus, dan hanya orang-orang atau hewan yang sistem imunnya lemah yang bisa terkena penyakit aspergillosis. Pada tahun 1995 sampai 2008 ditemukan 36 juta kasus TB dan 9 juta kasus baru di dunia. 3 juta diantaranya yang disebabkan oleh jamur Aspergillus. Pada tahun 2014 ditemukan kasus Aspergillus di Indonesia, tepatnya di Rumah Sakit Moewardi Surakarta. Adapun gejala dan tanda-tanda dari penyakit aspergillosis. Orang-orang yang didiagnosa terkena penyakit aspergillosis biasanya akan muncul gejala dan tanda-tanda, di antaranya adanya reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini merupakan hal umum yang akan terjadi pada beberapa orang dengan asma saat terkena jamur Aspergillus. Tanda-tanda tersebut meliputi demam, batuk darah, dan lendir, dan memburuknya asma. Selanjutnya ada kumpulan serat jamur, yang dimana kumpulan serat jamur ini atau yang biasa disebut dengan bola jamur terbentuk di paru-paru yang berongga. Orang yang memiliki rongga pada paru-paru biasanya orang yang mengalami penyakit paru-paru serius seperti tuberkulosis, emfisema, dan sarkoidosis. Gejalanya dapat berupa batuk berdarah, sesak nafas, penurunan berat badan, dan kelelahan. Selanjutnya ada infeksi. Nah, infeksi ini merupakan gejala paling parah karena ketika infeksi menyebar dengan cepat dari paru-paru melalui aliran darah ke otak, jantung, ginjal, atau kulit. Selanjutnya ada infeksi. Infeksi merupakan gejala paling parah, yaitu ketika infeksi menyebar dengan cepat dari paru-paru melalui aliran darah ke otak, jantung, ginjal, dan kulit. Tanda-tanda dari infeksi ini umumnya adalah demam, menggigil, pendarahan dari paru-paru, batuk berdarah, nyeri sendi dan nyeri dada, pembengkakan wajah pada satu sisi, mimisan, dan lecet-lecet pada kulit. Apakah aspergillosis ini menular? Jawabannya adalah tidak. Tidak menular dari orang ke orang. Tetapi jamur Aspergillus tidak dapat dihindari karena sering ditemukan dalam daun yang membusuk, pohon, tanaman, biji-bijian, dan kompos. Sedangkan di dalam ruangan dapat berkembang di ruangan ber-AC atau yang dingin, saluran panas, isolasi, serta beberapa jenis rempah-rempah dan makanan. Terakhir, adapun pencegahan serta perawatan dan pengobatan penyakit aspergillosis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengobatan aspergillosis. Beberapa pencegahan bisa kita lakukan terutama untuk orang-orang yang memiliki sistem imun yang lemah. Di antaranya, 1.
1. Menggunakan masker, terutama di lokasi yang rawan debu. 2. Menghindari aktivitas yang menimbulkan kontak dengan debu atau tanah seperti menyapu atau berkebun. 3. Menggunakan langkah-langkah perbaikan kualitas udara seperti filter high efficiency particulate air. 4. Meminum obat anti jamur profilaksi bila disarankan oleh layanan kesehatan. 5. Membersihkan luka pada kulit dengan air dan sabun. 5. Membersihkan luka pada kulit dengan air dan sabun, terutama jika luka terlanjur mengenai tanah atau debu. Adapun perawatan dan pengobatan yang bisa dilakukan, yang ada obat anti jamur yang digunakan sebagai obat standar untuk aspergillosis paru invasif. Dan jalan terakhir ada operasi. Operasi dilakukan jika keadaan sudah sangat parah untuk mengangkat massa jamur. Jika operasi terlalu beresiko, dokter akan menyarankan embolisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang penyakit aspergillosis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.